Akhirnya sudah ada titik terang terkait keberadaan gorong-gorong di aliran Kali Sepak. KDM langsung mengerahkan satu unit ekskavator ke titik lokasi gorong-gorong berada. Pihak tol pun memberi penjelasan. Suruh bongkar siap, disuruh apa aja siap gitu. Dari awal udah siap. Kalau ini dibongkar, kita sebagai petani, ibaratnya kita yang ngelola lahan, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lapida Moto. Nah, kali ini kita berada di depan gerbang tol Gabus ya, jalan tol Cibitung Cilincing, tepat di atas jembatan Kali Gabus. Ini akses menuju ke Kampung Gabus Rawa, Desa Srijaya ya. Infonya guys ya, hari ini akan dilakukan pembongkaran gorong-gorong yang menjadi salah satu biang kerok banjir Kali Gabus guys. Itu gorong-gorong tersebut ya, bekas proyek pembangunan tol yang ada di sana guys ya. Kita akan cek kondisinya ya, apakah benar akan dibongkar hari ini atau tidak, dan kondisi saat ini tuh seperti apa gorong-gorongnya guys. Karena ini di lokasi ya, di sekitar Kali Gabus ini guys, ini hujan deras guys. Bahkan sejak 3 jam yang lalu hujannya sudah turun di Kali Gabus ya. Kita akan lihat di sana apakah sampah tertumpuk ya di sekitar gorong-gorong atau tidak ya. Apakah aliran airnya lancar atau tidak. Oke, simak saja video ini sampai selesai ya. Nah, pasca diguyur hujan deras selama 3 jam sejak pagi hari tadi guys ya. Ini debit air Kali Gabus meningkat ya saat ini ya. Terlihat dari arus air yang mengalir dari hulu ke hilir Kali Gabus guys. Nah, ini di sekitaran jembatan sekolahan, yang mana ini beberapa hari yang lalu Bapak KDM juga sidak ya ke jembatan ini ya. Nah, nantinya beberapa jembatan akan dilakukan pembongkaran ya. Akan dilakukan pembongkaran. Di sini ada 4 jembatan guys ya. Ini jembatan yang pertama, jembatan akses lingkungan Kampung Gabus Rawa, jembatan kedua, dan di sana ada jembatan sekolah negeri ya. Itu yang ketiga. Nah, satu lagi jembatan rendah yang ada di sisi kiri gerbang tol Gabus guys. Itu juga jembatannya rendah ya. Nanti akan dibongkar. Nah, jadi 4 jembatan ini nantinya akan dibongkar total, disisakan satu jembatan yang merupakan akses warga ya menuju ke Kampung Gabus Rawa, tuh jembatannya yang bagian atasnya melengkung berwarna merah. Nanti dibongkar lalu diganti dengan jembatan melengkung ya. Nah, sampai saat ini memang belum dilakukan pembongkaran jembatannya karena masih proses penghapusan aset ya, karena jembatan-jembatan ini dibangun oleh Pemda guys ya. Dibangun Pemda, makanya harus dihapus ya, penghapusan aset guys istilahnya guys ya. Kalau sudah selesai prosesnya baru bisa dilakukan pembongkaran. Nah ya, ini area yang cukup luas ya, aliran Kali Gabus di area ini guys. Nah, sebelumnya nih guys ya, ini tepi Kali Gabus ya yang sudah dipancang sipil, ini tidak lurus seperti ini guys ya. Jadi yang luas area jalannya sebelumnya ya. Nah, tetapi diubah guys. Awalnya di sini timbunan tanahnya lebih lebar untuk area jalan ya. Jadi dikeruk tanahnya, diangkut menggunakan dump truck guys. Jadi yang lebar atau yang luas itu aliran kalinya, bukan sepadan kali yang termasuk di tepi jalan ini ya. Supaya apa? Supaya tidak dimanfaatkan untuk mendirikan bangli lagi guys. Nah, inilah cerdasnya Bapak KDM ya, gubernur kita guys ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada bangli di sepanjang tepi Kali Gabus, terutama di tepi jalan ya, sisi kanan Kali Gabusnya guys. Nah, di sana ada sekolahan. Air mengalir deras ya, air mengalir deras ke hilir. Alhamdulillah pasca banjir ya, Kali Gabus mengalir deras ya. Cuma kita belum lihat kondisi di hilir Kali Gabus yang ada di Kali Sepak guys. Jadi
di mana di sana terdapat gorong-gorong berukuran kecil di aliran Kali Sepak yang merupakan hilir dari Kali Gabus, guys. Ya, itu berdasarkan laporan warga. Itu jadi salah satu penyebab banjir ya yang ada di Kali Gabus. Bahkan ketika banjir kemarin, itu menurut warga yang ada di perumahan tersebut, guys ya, sampah menumpuk di area gorong-gorong, tetapi sudah dibersihkan oleh warga sekitar ya, warga perumahan yang dekat dengan lokasi gorong-gorong tersebut, guys. Jadi video kita kemarin itu ya, video kita kemarin yang gorong-gorong itu sebenarnya sudah bersih dari sampah. Sebelumnya penuh sampah gorong-gorongnya ya. Nah, kita mau ke arah hilir saja ya, karena ke hulu kemarin sudah, guys ya, yang ada di pintu air Kali Gabus. Nah, ini ke arah hilir Kali Gabus di sekitar depan gerbang tol Gabus ya, itu juga ada satu jembatan. Ada satu jembatan rendah. Itu bentuknya juga seperti gorong-gorong ya, gorong-gorong lingkaran, guys. Nah, berukurannya juga kecil. Nah, tetapi tim dari Pak KDM sudah mengetahui keberadaan jembatan tersebut. Nantinya akan dilakukan pembongkaran. Ini ke arah hilir ya. Nah, ini kondisi di depan jembatan sekolah ya. Nah, kalau yang di depan gerbang tol Gabus, ini di tepi Kali Gabus ya, di sisi jalan sudah diturap nih ya, sudah diturap beton, bahkan tinggi sekali nih. Lebih tinggi dari turap yang ada di sepanjang tepi Kali Gabus ya, itu di sisi kanan jalan ya, dari area pintu air sampai sisi kanan depan gerbang tol Gabus, guys. Lebih tinggi di sini ya. Tuh ada yang lagi ngaco. Tuh, dapat nggak? Wah, zong guys, zong. Nah, ini tolnya ya. Nah, ini posisi dari gorong-gorong, guys. Posisi dari gorong-gorong yang kecil itu. Nah, ada di sisi kiri ya, ada di sisi kiri ya. Ada di sisi kiri. Karena di sana ada perumahan ya, ada perumahan baru. Itu juga terdampak banjir kemarin tuh. Nah, menurut warga, itu salah satu penyebabnya banjir di perumahan tersebut karena keberadaan gorong-gorong berukuran kecil di aliran Kali Sepak yang merupakan hilir dari Kali Gabus, guys ya. Ini kondisi hilir Kali Gabus seperti ini, guys. Ada pohon bambu ya. Ada semak belukar, pohon petai. Nah, untuk Kali Sepak ya, yang jadi hilir Kali Gabus sebenarnya sudah dilakukan normalisasi. Sudah dilakukan normalisasi, tetapi memang belum menyeluruh ya. Hulu dari Kali Sepak juga belum dinormalisasi. Hulu dari Kali Sepak itu warga biasanya menyebutnya dengan sebutan Kali Busa, guys. Nah, di sini dibuatkan bronjong batu kali ya. Cuma ini dibuatnya sudah lama. Sudah lama ini. Sepertinya berbarengan dengan pembangunan proyek tol untuk bronjong batu kali ini, guys. Jadi sebelum normalisasi Kali Gabus ya.
Karena di sepanjang jalan raya Gabus itu mudah amblas guys ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Sebelum KDM datang ke Kali Gabus, itu jalan raya Gabus itu banyak yang amblas, berlubang, rusak guys. Rusaknya ini rusak parah ya. Tetapi setelah KDM datang ke Kali Gabus, membuat gebrakan ya, melakukan penertiban Bangli, menormalisasi Kali Gabus, memancangkan sipil ya, sekaligus memperbaiki jalan raya Gabus dan dilebarkan jalan ya guys. Luar biasanya KDM ya. Nah ini yang kita maksud ya. Ini ada jembatan nih. Sini ada jembatan. Nah itu bawahnya itu gorong-gorong guys. Gorong-gorong lingkaran ya. Air yang mengalir dari hulu masuk ke gorong-gorong tersebut. Ya bisa dibilang juga di sini terjadi penyempitan ya di area jembatan ini karena air harus masuk ke gorong-gorong terlebih dahulu. Nah, tidak langsung lurus ke sana tuh. Kalau ke sana kan mentok tuh ya. Mentok ada turap batu kali. Jadi dia harus masuk ke satu lubang gorong-gorong yang ada di sana, guys. Di bawah jembatan. Nah, ini kondisi ke hilir ya. Nah, nanti di sana guys itu ada pertemuan antara Kali Gabus dan juga Kali Sepak tuh ya. Nah, di sana udah Kali Sepak tuh. Beberapa meter lagi udah Kali Sepak. Jadi Kali Sepak dari sana mengalir ke sana tuh. Itu Kali Sepak ya. Oke ya, jadi itu dulu ya. Kita sudah cek ke arah hilir ya. Pertemuan antara Kali Gabus dan Kali Sepak. Sekarang kita mau cek kondisi terkini di gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak, guys. Bekas pembangunan tol ya. Proyek pembangunan tol sudah tidak difungsikan tetapi tidak dibongkar atau diangkat gorong-gorongnya, guys. Makanya berkat video kita di sana, KDM sudah merespon ya, dan akan membongkar gorong-gorong tersebut ya. Alhamdulillah guys ya. Jadi ada manfaatnya ya, kita viralkan guys ya. Katanya di sini ada kali kecil ya sebelumnya ya. Kali kecil. Ya kayak saluran air gitu ya. Iya, nih dimatiin sama tol. Oh, ini di sini di bawah Iya, ini. di sini di bawah. Harus diusut Pak, ini biar Udah dilaporin kemarin sama Bapak Damin kemarin, udah di-up. Udah. Iya, emang padamin yang saya Iya. bilangin. Ini mana nih? Di sini nih, dari sini. Nah, kalau dari sana kan ada saluran ya. Nah, harusnya saluran air ini lurus sampai ke depan gerbang tol. Ini dicor sama Telkom. Di sininya ada, Mang. Di depannya ada. Apa itu? kalenannya. Ada kalenan itu, juga? Dimatiin di sini doang. Oh, Nah ini seperti ini nih. iya iya iya. Ini nih kalengan ini. Wah, itu tuh. Woi, itu kalau di situ masih ada ya. Iya, ada. Cuma dimatiinnya di sini. Ini kan udah dicor, jadi susah. Pak. Dicor di tembok ya. Iya, di tembok. Dan jorok-jorokin sama warga. Dicor lah, dandanin lagi. Waduh. Berarti ini kalau ada tembus ke Kali Sepak. Iya. Wah, itu. Iya Kali Sepak tapi ke sana. Lewat. Pesawat. Oh iya 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 iya. Saya tahu di belakang perumahan Arafah itu ada kayak saluran air ya. Berarti sambungannya dari sini. Iya. Oh gitu. Dari sini nih lu. Iya iya. Iya ada 1 meter itu saluran air itu. Ini jalurnya dari perapatan, Mak. Yang depan Tugu Golok. Iya. Kan ada ya. Ada, kalenan di iya, dalam, iya, tempat iya, iya. perapatan yang pertigaan berempatan. Ini jalurnya ke sana terus. Ini gorong-gorong ini tadinya. Gorong-gorong ini tadinya. Iya. Karena ini dimatiin ini, anu jadi mampet, jadi nggak ada. Kemarin kata Bapak Damin udah di-up, udah disampaikan ke Humas, katanya kata Bapak Damin. Nah, ini mudah-mudahan minggu ini katanya mau diaktifin lagi. Jadi nggak ada jalur air. Iya. Ini kemarin. Iya, makanya. Orang kata rumah jadi Banjir ya. dalam nih. Sebelumnya belum pernah. Sebelum ada tol berarti. Iya, sepaha kemarin kita
pernah 2 kali kebanjiran. Buat. Iya. Ini yang kedua kali nih. Iya, Yang kemarin kedua kalinya. 2 kalinya. Tapi kata Mas gua sebelum ada tuh udah Nggak banjir. Karena saluran airnya masih fungsi. iya, masih berfungsi lah. Ini kayak ini kan kayak nggak jalan nih ya tuh. Iya. Orang nggak ada bisa. Iya. Nah kalau sekarang mah airnya jalannya ngalirnya ke gabus ya, ke kali gabus ya. Tetapi karena kemarin kali gabusnya luber, berbalik lagi. Karena gorong-gorongnya ada di bawah. Ya, ya makasih. Ya, makasih Maya. Oke, jadi itu ya. Ini kemarin juga sempat disorot sama Baba Damin Sada guys ya. Nah, terkait adanya saluran air di tepi jalan raya gabus ya, yang harusnya bisa tembus sampai ke Kali Sepak ya. Tapi katanya ditutup guys. Jadi sekarang airnya mau nggak mau mengalir ke Kali Gabus ya, mengalir ke Kali Gabus nih saluran air ini. Jadinya disodet langsung ke Kali Gabus. Di situ ada gorong-gorong tuh ya, ada gorong-gorong berdiameter tidak terlalu besar ya, keluarnya langsung ke Kali Gabus ya, jadi tidak ke Kali Sepak. Cuma yang jadi masalahnya guys, kalau langsung ke Kali Gabus, misi dulu. Nah ini posisi dari gorong-gorongnya ada di bawah tuh ya, ada di bawah, tidak sejajar dengan daratan. Jadi ketika banjir besar kemarin akibat meluapnya Kali Gabus, gorong-gorongnya ketutup. Air dari Kali Gabus karena meluap jadi berbalik lagi ke saluran air yang ada di sana tuh ya, mengakibatkan banjir beberapa rumah yang ada di seberang jalan sana. Oke guys, jadi kita sudah berada di gorong-gorong yang ada di samping tol ini ya, yang gorong-gorongnya berukuran kecil. Nah, ini Bapak ini yang kemarin yang menginformasikan ke kita guys terkait keberadaan gorong-gorong berukuran kecil ini. Nah, Bapak boleh tahu namanya siapa, Pak? Nama saya Sapei, Pak. Sapei. Warga Desa Srijaya. Bapak orang pertama yang informasikan kepada kita rekan media terkait keberadaan gorong-gorong sempit ini. Nah, menurut Bapak, sepengetahuan Bapak ini sejarah awalnya ada gorong-gorong di sini tuh apa Pak? Gimana Pak? Ceritanya Pak? Kemarin pas Pak KDN berkunjung ke Gabus ya, didampingi sama kepala dinas provinsi, terus Pak dinas-dinas dari kabupaten. Akhirnya kemarin saya ikut meeting ya tentang pembahasan banjir di Gabus ini. Kemarin saya dengan Pak Kepala Dinas, dihadiri Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, ada Pak Agung, terus dihadiri sama Pak Kasat Satpol PP Kabupaten, dengan dihadiri juga sama Pak Pauji Kabid Jembatan untuk mengidentifikasi jembatan-jembatan yang kemarin yang mau dibongkar. Saya sebagai warga kemarin diajak juga ikut meetingnya, ikut rapatnya. Akhirnya identifikasi itu saya informasikan kepada beliau-beliau bahwa di sini masih ada sisa pekerjaan proyek tol Gabus. Ya. Ini gorong-gorong ya. Ini tadinya bekas langsiran, bekas langsiran proyek gitu. Dulu di sini naruh barang alat direksikit sama tempat taruh material di sini, logistik Pak ya. Ini logistik. Nah, di sini buat tangsiran aja. Sampai saat ini tangsir ininya juga belum dibongkar gitu. Terus dijadikan jembatan, akses ya, akses warga ya, warga untuk petani jalan. Ini tahun berapa Pak gorong-gorong ini ditempatkan di aliran Kali Sepak ini? Paling tahun 2020 sebelum Covid lah ya. Oh sebelum Covid? Nah, waktu Covid lah ya, Covid. 2002. 5 tahun lebih Pak. Iya, udah 5 tahun lebih. Jadi pekerjaan juga belum tuntas. Dari pihak tolnya kita juga coba menghubungi ya pihak Humas bagaimana lanjutannya. Ini kan masih tanggung jawab mereka ini. Terus juga
masyarakat juga di sini sebagai yang petani ini juga minta akses buat ini ya jembatan ya ala kada apa semi permanen lah, dibuat dari dolken atau apalah gitu supaya kalau emang ini diangkat gitu. Maaf, untuk akses orang apa sepeda apa motor, Pak? Akses motor aja gitu. Akses motor ya bisa akses ke motor. Iya. Kalau ada jembatan permanen ya syukur jembatan permanen bisa keluar ke sana gitu. Ya. Gitu. Syukur. Tapi kalau untuk sementara dulu kalau mau diangkat ya ada akses jembatan aja dulu gitu. Nah, kemarin setelah Pak Agung saya kasih informasikan, beliau langsung sigap dan tanggap langsung ke lokasi di sini. Gitu. Ya, berarti hari ini diperintahkan. hari ini langsung ada tindakan Pak ya? Saya langsung ada tindakan, saya langsung dihubungi sama Pak Agung untuk mendatangkan alat berat. Berarti untuk saat ini Pak, ini yang akan dikerjakan apa dulu nih sama ekskavatornya nih? Nah, ini kemarin kan sini sama-sama kita tahu, tempat ini ada 3 gorong-gorong ya. Iya. Ya, yang gorong ini yang tidak yang mampet. Jadi ya. masuknya 3, gorong-gorongnya keluarnya 2. Sekarang udah 3 semua. Ya. Kemarin ini masih ketimbun tanah Pak ya? Masih ketimbun tanah. Nah, Sekarang sudah dibuka. Coba angkat lagi. Ya. Tapi bikin sebentar aja dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih informasinya Pak. Dari ini langsung tanggap dari Pak Agung, saya diperintahkan untuk menurunkan alat berat hari ini. Ya. Terima kasih, Pak. Dengan Bapak siapa tadi, Pak? KPI Pak. Bapak? KPI. Itu sebenarnya. Nah sekarang gimana Om? Mau kita angkat? Kalau kita mau kita angkat, ya monggo. Kita siap. Tapi iya tadi ini perwakilan dari Masyarakat. Warga. Jadi gini, Pak, kalau memang diangkat nih ya, sedangkan kan pertanian kan lagi butuh-butuhnya kita. Ntar kita lewat mana nih, Pak? Nah itu. Nah, Gimana itu. solusinya? Kita- Jadi kita kan harus kemarin kan sempat apa namanya sempat ada berita juga kan. Artinya untuk sementara ini kalau memang ini menjadi Tanggung jawab. bukan jadi Masalah. ya harus kita angkat dulu Iya. gitu kan karena permintaan kemarin ini gara-garanya ini katanya gitu kan. Berarti kalau gara-gara ini harusnya kita angkat gitu. Nanti selanjutnya ketika mau buat kita jembatan nanti kita ajukan ke dinas Terkait Bina Marga Sumber Daya Air. iya itu gimana Om? Ya cuma kan butuh proses, Pak. Nah ya gimana? Jadi gimana kita kan jadi Kami bingung nih jadi Iya. Ya kalau menurut saya sih kalau ini dibuat sebab adanya banjir, kalau menurut saya ya kurang itu juga sih ya, karena kan kemarin juga banjirnya kan nggak terlalu ini. Emang lagi curah hujan lagi tinggi doang ini. Gini. Jadi gimana nih? Jadi kami kita juga kemarin kan dari dinas udah musyawarah ya terkait ini terkait hujan juga. Ini memang bisa disebab banjir disebabkan karena ini bisa. Salah satu ya, Pak. Salah satu Pak, bukan penyebab utama, Iya, bukan. kan? Nah, kita juga bukan mikirin orang perumahan nih, mikirin yang di sana. Nebuah. Nih, gitu, Pak. Jadi ini salah sebab untuk banjir itu apa namanya air bisa ini Pak, tertahan di sini. Termasuk mohon maaf sampah-sampahnya. Termasuk sampah-sampahnya. Kadang ada sampah yang besar mentok udah itu kayak gitu. Satu Makanya lagi, kemarin Pak. dari dinas Maaf. cek. Saya mau instruksi ya. Ini kan yang ini satu ya. Dengan Pak siapa, Pak? Saya dengan Rian. Pak Rian. Nih, Pak Rian. Pak Jaki. Ya, Pak Jaki. Ya, perkenalkan saya KPI Pak, warga depan SMP Pak. Iya. Nah itu pekerjaan yang itu bagaimana Pak, yang saluran air yang Bapak mampet? Soalnya di situ Bapak langsung pagernya itu langsung di bawah, langsung di sumber saluran air Pak, saluran air. Yang warga Kampung Poncol itu RT 2 RW 4 di situ ngalirnya cuman ada gorong-gorong di situ aja Pak. Tapi kan biasanya kan kami kan langsung ke di sana langsung bisa Pak, langsung ngetan ke arah timur. Nah di well timur itu Bapak langsung kacang pakai apa di pagar pakai panel Pak ke jalan. Nanti kita lihat aja. Coba Pak, Bapak lihat Bapak identifikasi aja dulu Bapak. Nanti dicek nah, udah apa ya? Nanti cek ini Pak Rian, saya tahu, cuma nggak tahu bos. Nah ini terkait ini Pak. Nih, bos. Nah, Yang mana nih bos ini? Ini nih,
Karena dari Kita ngomongin dulu Pak. iya masyarakat dari dinas juga kemarin sudah cek bahwa salah satu penyebab banjir karena ini harus diangkat. Cuma tadi kan dari permintaan pertanian, petani ya, petani nggak menjadi masalah diangkat. Ya. Tapi harus ada akses jalan untuk seberangan. Nah. Itu makanya saya bilang mungkin dulu sebentar. Dia juga mungkin paham nih ya Pak ya. Setelah diangkat ini, kapan tuh bisa jalan di pertanian? Nah, Kami dia mengelola jalan tol Pak. Jadi kami tahu yang kami ajukan dulu yang ini gitu kan. Itu juga. Nanti gini kali kita mau rapat kan. Oke, nanti kita rapat, nanti ada rapat Pak. Kita bahas soal ini Pak. Kita bahas soal ini. Masalahnya kan katanya banjir ini ya. Artinya berarti kan ini ada masalah borong-borong. Iya. Sekarang gini dah. Ya. Sesuai dengan PU provinsi, itu kan sebelahnya harus digali Pak. Ya, digali. Lagi hujan. Kita Pada betul di Itu aja sedikit Pak. Seberang aja dulu. Nah, Oke lah udah dulu. Itu kemarin kendalanya ini apa Pak? rapat. siap. Kita udah alhamdulillah ada ini. Nah, hari ini itu tadi kita coba keruk lagi ya Pak, yang sebelahnya ya di sebelah itu. Om, ya fasilitasi aja Pak di jalannya Pak, gitu buat warga gitu. Om, Kami karena kita gara-gara nanti ini tertutup gara-gara ini makanya kita angkat. Padahal sebuah itu ini permintaan warga juga. Benar untuk nah sekarang masalahnya di sini artinya untuk pagi ini bagaimana nih Bapak terserah nih apakah kita angkat ya ya Kalau untuk mengakomodir solusi yang mau diambil kelihatannya kanan kirinya dilebarin. Iya. Jadi melebar begini, Iya. air bisa lewat tengah, bisa lewat kanan kiri. Nah, yang di sini mungkin kasih jembatan ya antara gitu. antara dulu ya. Antara Jadi Jadi gini, volume yang dari sono Iya. sama yang lewat tengah sini Agak bertambah. bertambah. Nah, satu yang kedua mungkin karena sudah diakomodir dari pajak dari konsumsi dari kami. Nah, takutnya kalau kita buat jembatan yang dari sementara tadi, kalau ada masalah, nah ini Pak, Risiko sih. itu yang masalah. Pokoknya gini Pak, sesuai dengan arahannya dari gubernur bahwa ini harus dibikin saluran satu lagi. Oke lah, ini yang dua bisa nggak diangkat nih? Ini kan menghambat juga nih. Kayak ada dua itu. Yang bawah. Kalau dipindahin ke belah barat. Ya, jadi untuk Siraman, kita cek langsung aja coba ya. Kan kita kalau bikin Sebenarnya dia segmental sih Pak, bisa. Cuma karena ini kebijakan enggak, dua aja Pak ini bisa kan. Ini nggak dikasih ini kan menghambat juga nih. jadi dia hancurin aja paling Kita kelapa tuh yang mana yang diangkat dipindahin gitu. Pakai patu buat Pak. Licin, bling. lebar gitu. Nanti kita coba Pak. Karena kan ini pindah ke situ, tambahin dorong-dorongnya. Iya. Yang ada aja kita manfaatin. Ini kita pindahin. Iya. Karena tadi saya coba pakai depo ini Oh nggak kuat. ya. Ini dipindahin ke kanan. Kaki di kanan ya. dengan arahan ini. Ya. Ini. Lumayan tuh. Apa kita sekarang Bisa aja sebentar aja. bisa daripada dipasang ini malah menghambat lagi nanti. Maksud saya, jadi kita jangan gali dulu. Nanti kita coba. Ini kita udah kasih jalan nih. Mana caranya ini bisa tindak gini? Oh iya iya. Begitu kita ngambil api. Jadi metode pertama tadi kali pindah ya. Jadi cara mau jalan buat nyambung jalan. Oh, ini buat nyambung jalan. Buat nyambung jalan. Pak, ini dikali karena di sana tadi buat jalan. Nyambung jalan. Cuma dua biji, dua sih. Nanti juga kalau ini bisa saya angkat mau bisa angkat. Nah, itu mah. Iya, iya.
Ya, itu tadi pihak desa ya, pemerintah desa dan juga warga, dan juga dari pihak pengelola tol ya, pengelola tol Cibitung Cilincing sedang berdiskusi guys ya, mencari solusi ya terkait keberadaan gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak ini. Di satu sisi warga meminta dibongkar, di satu sisi para petani ya meminta untuk dibuatkan akses jalan ya dari sana ke pertanian yang ada di seberang Kali Sepak yang ada di sana guys ya. Jadi ini mau cari solusi terbaik ya. Nah, debit air Kali Sepak saat ini meningkat karena hujan deras mengguyur ya sejak tadi pagi. Bahkan sekarang udah 5 jam, lebih dari 5 jam hujan mengguyur guys ya. Nah, sebelumnya ini gorong-gorongnya yang satu tertimbun tanah ya di sisi kiri. Jadi hanya tersisa 2 gorong-gorong yang mengalirkan air dari hulu. Tapi setelah Pak KDM mengirimkan ekskavator, gorong-gorong yang paling kiri sekarang sudah mengalir lagi air. Tanah yang tertimbun di gorong-gorong tersebut sudah dikeruk kembali ya. Updatean saat ini ya, rencananya gorong-gorong yang paling depan ini ada 2, nanti akan dipindahkan ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan gorong-gorong ketiga untuk akses para petani ya. Jadi saat ini gorong-gorong tidak akan dibongkar terlebih dahulu guys. Gercep sekali ya gubernur kita guys, Pak KDM langsung mengerahkan ekskavator ya ke titik lokasi gorong-gorong yang ada di aliran Kali Sepak. Nih gorong-gorong nih ya, debit air meningkat saat ini, airnya deras. Sebelumnya masuknya ini memang ada 3 gorong-gorong guys ya, masuk 3, tetapi kemarin yang keluar hanya 2 ya. Yang paling kanan ini tidak mengeluarkan air karena tertimbun tanah, tetapi saat ini sudah dikeruk tanah yang ada di gorong-gorong sebelah kanan ya. Jadi air sudah mengalir kembali dari gorong-gorong yang ada di sisi paling kanan guys. Jadi ketiga gorong-gorong sudah mengalirkan air lancar deras ya. Saat ini ekskavator yang dikerahkan oleh KDM sedang mengeruk ya, mengeruk saluran air yang ada di sana sodetannya. Jadi untuk saat ini informasinya gorong-gorong ini tidak dibongkar total, tapi nanti gorong-gorong yang ada di sini mau ditempatkan di sana tuh ya. Jadi malah ditambah gorong-gorongnya jadi 4, sekitar 4 ya, supaya air tetap bisa mengalir lancar, dan warga yang merupakan petani yang memanfaatkan gorong-gorong ini sebagai akses untuk pertanian ya, itu juga tidak terhambat guys ya, tidak terkendala. Jadi itu solusi sementaranya saat ini guys ya. Nah, di sini ada dari pihak tol, ada dari pemerintah desa ya, dari pemerintah desa. Setelah jalan tol jadi, ini harus dibongkar. Nah, cuma karena permintaan warga yang masih berakses buat panen hasil pertanian, ini nggak dibongkar. Nah, coba karena kemarin viral penyebab banjir kan, nah makanya kita carikan solusi lah gitu, biar supaya petani yang bawa pertanian juga bisa tetap akomodir, tapi arus aliran sungai tetap lancar gitu. Kemungkinan sih di area ini dilebarin. Kalau misalnya di sana 10 gitu ya, di sini 5, kita di sini bikin 10 gitu. Jadi volume air tetap mengalir sesuai dengan lebar sungai asal gitu. Nah, berarti Pak, kalau konfirmasi lagi, berarti pihak tol sebenarnya sudah mau membongkar ketika proyek tol sudah selesai? Betul, karena memang diwajibkan sama izin dari menterinya seperti itu.
Nah, ini ada rencana untuk dibongkar belum, Pak? Nah ini masih menunggu apa berita acara musyawarah bersama nih mau diapain. Kalau kita suruh bongkar siap, disuruh apa aja siap gitu. Dari awal udah siap. Nah, Pak, ini kan kebetulan lagi ada pihak SDA nih, lagi di sekolahan. Ya makanya nanti kita apa namanya diskusi lagi Oke, solusinya siap. seperti apa. Dari tol intinya siap gitu. Oke, dari tol intinya siap, cuman masih Menunggu keputusan dari atas. Kita diperintahnya seperti apa gitu. Oke, siap. Berarti saat ini masih pembersihan dulu ya, Pak? Ya, jadi ini biar supaya alirannya lancar kita lebarin aja dulu di daerah sini. Siap. Jadi biar ya kalau tadinya segini kita lebarin jadi agak jadi airnya tetap Ngalir ya. ngalir. Terima kasih Pak Zaki informasinya. Apakah setuju atau tidak dari pihak petani kalau dibongkar, dan kalaupun dibongkar ada penggantinya bagaimana, Bang? Menurut Abang? Ya, kalau saya sih setuju dibongkar. Cuma pergantiannya berapa minggu. Jangan ngitung bulan, minggu. Soalnya kan kita lagi panen, Pak. Oh iya, bentar lagi ya. Iya. Betul. Kita lagi panen. Lewat mana kita? Satu jalan lewat sini. Sini doang udah. Nggak bisa. Kan kombin kan alat berat kan mau lewat mana? Iya, betul. Nah, harapannya apa nih, Bang? Sebagai petani atau sebagai warga, harapannya apa nih? Kalau harapan saya gini, kalau masalah banjir, ini kan masalah banjir ya Bang Iya, ya? betul. Bener ya? Banjir kan bisa kita atasi dengan cara ibaratnya dilebarin lah ini kalinya kan ya. Kalau ini dibongkar, kita sebagai petani, ibaratnya kita yang ngelola lahan, gimana Pak? Nggak bisa lewat. Satu-satunya akses ini doang Pak. Oh, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain udah. Ini doang. Sekarang mau dibikin sasak. Berapa bulan? Ya, seperti itu. Iya. Oke, berarti intinya dari pihak petani, kalaupun diganti jembatan harus cepat, Cepat. harus cepat pembangunannya. Nah, Dan iya. kalau di saat-saat seperti ini kayaknya belum bisa ya, Bang. Belum bisa, Karena mau panen kalau tuh. menurut saya. Mungkin habis panen. Habis panen Habis nggak apa-apa panen. kalau habis panen. Tapi kalau nunggu habis panen kan hujan kita nggak tahu bang ya. Hujannya kapan, aneh ya gitu. Iya. Ya. Ya mungkin nanti solusinya nanti biar Pak Dedi aja ya. Nah, Pak Dedi. Ya, betul, betul. Iya. Ini kebetulan juga lagi ada teman-teman dari SDA juga, Bang, lagi di sekolahan.